Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya tidak berpantun, kayaknya udah pada nunggu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-16. Artinya kita sudah memasuki sudah lebih dari setengah perjalanan kita di bulan suci Ramadan. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, atau yang sering dinisbatkan kepada Rasulullah, bunyinya adalah awaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu, ada yang hafal? Idqum minan nar. Awalnya atau 10 pertama dari bulan suci Ramadan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memasuki 10 yang kedua awsatuhu maghfiratun. 10 yang kedua di bulan suci Ramadan itu adalah turunnya maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 hari terakhir adalah idkhum minan nar, artinya pelepasan dari siksa api neraka. Alhamdulillah kita sudah memasuki di minggu kedua pada bulan suci Ramadan ini. InsyaAllah kita semua sangat berharap maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan InsyaAllah yang hadir pada malam hari ini di Masjid Nurul Rahmat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah. Kita semua adalah orang yang bersalah. Kita semua adalah orang yang penuh dosa. Tetapi kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak cucu Adam, laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak kecil, kecuali mereka yang belum balik, semuanya adalah khata'un. Mereka semua punya dosa. Makanya mohon maaf, yang berdiri di depan Bapak dan jamaah sekalian ini adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Dan kita semua adalah orang-orang yang bersalah. Tetapi kata Rasulullah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak diri pribadi kami dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang penuh kekhilafan. Kita semua adalah orang-orang yang penuh kekurangan. Oleh karena itu, maka sebaik-baik orang yang bersalah, maka adalah mereka yang senantiasa mau bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita semua tentu ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau setiap harinya tidak kurang untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimalnya adalah 70 kali. Bahkan di dalam riwayat lain, Rasulullah senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya sebanyak 100 kali. Kita berapa banyak? Mudah-mudahan kita lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah adalah manusia yang suci,
Rasulullah adalah manusia yang terbaik. Beliau saja masih beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala satu harinya sebanyak 70 kali minimalnya. Kita umat Rasulullah harusnya minimalnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita bukan Rasulullah, kita bukan orang yang suci, kita bukan manusia pilihan. Kalau Rasulullah SAW saja beristighfar setiap harinya sebanyak minimalnya adalah 70 kali, maka kita manusia yang jauh levelnya dari Rasulullah, harusnya kita bisa lebih banyak lagi. Kita bersyukur dalam setiap kesempatan minimalnya kita ba'da salat maktubah kita beristighfar, yang dipimpin oleh dalam hal ini misalnya Ustadz Musta'in yang memimpin kita. Ketika begitu kita salam, Allahumma Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian imam membimbing kita bersama-sama untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam sholat maktubah kita sebanyak 3 kali dalam satu hari satu malam, setiap sholat maktubah baru 15 kali. Sudah sama dengan Rasulullah? Jauh sekali. Maka kesempatan kita untuk memperbanyak istighfar setiap saat, kita meneladani Rasulullah. Rasulullah adalah uswah kita, teladan kita, panutan kita. Maka harusnya kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi banyak juga mungkin di antara kita yang mungkin meninggalkannya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mengevaluasi diri kita. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ini adalah awsatuhum maghfiratun, pertengahannya ini atau bulan yang 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini adalah maghfirah. Maka bagaimana kita menjemput maghfirah ini, ampunan Allah ini, dengan sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita semua, bersegeralah kalian semua untuk menjemput maghfirah, untuk menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah meminta ampun kepada Allah, kita menyatakan bahwa diri kita bersalah, maka Allah akan mengampuni kita dan akan memberikan surganya. Yang surganya itu kata Allah apa? Seluas langit dan bumi. Bayangkan betapa luasnya ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kemudian kesempatan itu kita rebut, kita ambil. Paling tidak pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa malam yang lalu misalnya guru kita Ustadz Haji Ibnu Sudarmono sudah menyampaikan bagaimana contoh yang dilakukan oleh seorang tukang roti yang ketika dia istiqamah, rutin beristighfar, maka doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu keutamaan dari orang yang senantiasa beristighfar, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hatinya sudah bersih, jiwanya sudah bersih karena dia selalu beristighfar, maka tidak ada halangan lagi yang akan menolak dari doanya. Ini adalah salah satu keutamaan dari orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Doanya akan dikabulkan. Ini yang pertama. Kemudian di dalam riwayat lain juga, bahkan di dalam Al-Quran di surah Nuh ayat 10 dan 12, di sana juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa bagi mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan mengutus atau mengirimkan berbagai rizki kepada mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Menurunkan hujan yang lebat, memberikan rizki yang berlimpah, memberikan anak-anak yang soleh dan soleh. Maka inilah kesempatan kita bagaimana memperbanyak istighfar, meraih maghfirah Allah pada bulan suci Ramadan ini. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW menyatakan, tuba mau wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan catatannya fi sahifatihi istighfaran katsiran, yang istighfarnya sangat banyak. Sungguh beruntung orang-orang yang nanti di hari kiamat mereka akan mendapatkan catatan amalnya. Ketika catatan amal ditunjukkan, di dalamnya tertulis istighfarnya sangat banyak. Oleh karena itu sekali lagi, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak jamaah sekalian, marilah sama-sama kita beristighfar, bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Hari ini kita pun sudah berpuasa, tentu kita sudah menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita untuk tidak berbuat kesalahan. Tetapi mungkin ada satu hal yang mungkin entah sengaja ataupun tidak, kita telah melakukan perbuatan dosa. Maka marilah kita tutup dosa yang telah kita lakukan itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kiranya kultum yang singkat ini saya sampaikan. Saya mengajak kita semua jamaah sekalian untuk bersama-sama kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.